Wow, baksonya kenyal sekali. Nah, hari ini kita bikin bakso aja ya. Nah, kebetulan kan mau ada acara hajatan, jadi aku bikin bakso aja. Cuman kali ini aku bikin baksonya dari ayam. Ini teksturnya lihat ya, halus ya. Nah, bagus. Kita bikin sendiri bakso ayam yang dimix dengan udang untuk acara hajatan. Nah, kita belah ini empuk banget ya baksonya, dan kuahnya itu enak banget, mantep banget. Karena kan masih takut makan daging sapi, jadi kita bikin dari daging ayam aja sama udang ya. Rasanya itu mantep banget deh. Sama sekali tidak kalah dengan daging sapi ya. Halo Sobat Dapurani semua, jumpa lagi dengan saya. Hari ini menunya saya bikin bakso. Nah, sebelumnya kan aku udah pernah bikin bakso ya. Cobanya sebelumnya aku bikin bakso dari daging sapi, yang ini dari daging ayam. Aku bikinnya dalam jumlah yang banyak ya, karena mau dipakai untuk acara, tapi aku tidak menggilingnya di pasar. Jadi aku membuatnya sendiri, menggilingnya dengan food processor. Nanti aku tunjukkan bagaimana caranya kita menggiling dengan food processor dalam jumlah yang banyak. Jadinya baksonya seperti ini kenyal sekali dan enak sekali baksonya. Ini bakso ayam yang aku mix dengan daging udang, jadi sedikit daging udang, dijamin pasti rasanya mantul banget ya. Oke, kita langsung aja tonton videonya ya, bagaimana cara membuat bakso ayam yang dimix dengan sedikit udang. Dan kita cukup menggunakan food processor meskipun kita bikin banyak tanpa menggilingnya ke pasar. Oke, langsung aja ya, let us cooking. Nah, sekarang aku siapkan untuk bahan bumbunya ya. Ini bumbu yang dihaluskan. Aku gunakan 150 gram bawang merah yang sudah diiris tipis dan kemudian kita goreng kering. Jadi kita gunakan bawang goreng ya, bawang merah yang sudah digoreng. Nah, kemudian aku juga gunakan 75 gram bawang putih yang sudah digoreng layu. Jadi kita biarkan utuh untuk bawang putihnya, kemudian kita goreng layu, atau dibiarkan mentah juga tidak apa-apa ya, cuman aku lebih suka digoreng dulu. Nah, kemudian ada juga 1,5 sendok makan garam kasar. Seperti biasanya ya, kalau aku bikin bakso selalu menggunakan garam kasar supaya baksonya nanti bisa lebih kenyal gitu ya. Dan kemudian ada 3-4 sendok teh garam halus. Lebih banyak tidak apa-apa ya, jangan takut keasinan, karena nanti kalau kurang asin tambah jadinya kurang enak gitu kan ya. Jadi kurang lebih 3-4 sendok teh untuk garam halusnya. Nah, kemudian ada 1,5 sendok teh merica bubuk ya. Jadi aku gunakan merica bubuk aja, kurang lebih 1,5 sendok teh. Dan kemudian 1,5 sendok teh vetsin atau penyedap rasa ya, biar lebih gurih gitu. Kemudian ada 2 sendok makan kaldu bubuk rasa ayam, karena kita menggunakan bakso ayam jadi kita pakai kaldu bubuk rasa ayam. Dan kemudian ada 1 sendok makan kaldu bubuk rasa jamur. Ini boleh diganti dengan rasa sapi kalau tidak punya yang rasa jamur ya. Nah, kita haluskan dulu semua bahan bumbunya. Dan ini dia bumbunya sudah halus ya, kita sisihkan dulu. Kita sisihkan, kita kumpulkan, kita pindahkan ya ke wadah. Kita pindahkan dulu ke wadah. Dan ini kita siapkan untuk bahan utamanya. Ini ada 2 kilo ya daging ayam. Ini kita campur dengan kulitnya ya. Ini sudah dihaluskan. Jadi supaya lebih gurih kita campur aja dengan kulitnya ya. Dihaluskan semua ya, 2 kilo ayam. Nah, kemudian aku gunakan 500 gram daging udang. Ini juga sudah dihaluskan. Jadi rasanya nanti lebih enak banget gitu ya. Kita mix dengan daging udang, cukup setengah kilo aja untuk daging udangnya. Kita haluskan. Nah, kemudian aku gunakan 3 butir putih telur. Jadi aku gunakan putihnya saja, nanti biar lebih kenyal bagus gitu untuk baksonya. Nah, sekarang kita campur semua bahan dalam baskom ya, seperti ini ya, untuk ayam, udang, dan juga putih telurnya. Ini gampang banget kok ya, kita bikin sendiri di rumah. Nah, ini untuk udangnya yang sudah dihaluskan juga kita campur. Karena kan kita tidak menggilingnya di pasar ya, jadi kita cukup menggunakan food processor. Dan ini putih telurnya. Jadi cara mencampurkannya seperti ini ya. Kemudian kita masukkan juga untuk bumbu yang sudah dihaluskan. Karena food processor itu kan isinya tidak terlalu banyak ya, jadi caranya seperti ini, nanti biar rata cara mencampurnya. Nah, aduk sampai semua bahan tercampur rata. Nah, ini kan lumayan banyak ya untuk adonan baksonya. Dan ini aku akan mencampurkannya dengan tangan aja ya, agar lebih cepat.
biar lebih cepat mencampurnya kita gunakan tangan seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Ini sudah selesai, sudah tercampur rata. Nah, kita bisa bersihkan ya untuk sisa-sisa adonan bakso yang menempel di sarung tangan. Sayang kalau kita buang ya, karena ini kan isinya daging sama udang ya. Sayang banget kalau dibuang. Dan kita siapkan untuk tepung tapiokanya, ini 1 bungkus ya, kurang lebih 500 gram ya untuk 1 bungkus ini. Nah, kita tambahkan 1 sendok teh baking powder biar sedikit mengembang gitu untuk nanti baksonya ya. Nah, kita aduk sampai tercampur rata. Nah, kemudian kita tambahkan campuran tepung tapioka dan baking powder ya ke dalam adonan bakso. Kita berikan secara bertahap, kita aduk-aduk seperti ini. Aduk sampai semuanya tercampur rata. Nah, sekarang tuangkan semua sisa tepungnya. Aduk sampai semua bahannya menyatu jadi satu ya. Adonan bakso dan juga tepungnya menyatu rata. Nah, kurang lebih seperti ini. Adonan baksonya sudah tercampur rata. Nah, teksturnya seperti ini. Nah, sekarang kita siapkan untuk food prosesornya. Ini ya, aku gunakan food processor. Ini kan ukurannya nggak terlalu besar ya. Jadi adonannya kita bagi 4 ya. Adonan baksonya kita bagi 4 dan kita tuang 1 bagian itu ke dalam food processor seperti ini ya. Atau secukupnya aja ya, semuatnya food processornya. Kalau tidak punya food processor bisa menggunakan blender ya. Nah, kita tuang secukupnya saja. Nah, kemudian kita tambahkan 4-5 kotak es batu ya. Kita tambahkan es batunya. Kemudian kita giling adonan baksonya sampai halus dan tercampur rata. Nah, bila agak terlalu berat boleh tambahkan sedikit air es ya. Sedikit aja, jangan terlalu banyak ya. Nah, ini selesai kurang lebih seperti ini ya. Kita bisa pindahkan ke wadah lain ya. Nah, kemudian kita lanjutkan menggiling sisanya sampai selesai. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini sudah selesai semua ya. Ini sudah digiling semua adonan baksonya. Nah, teksturnya kurang lebih seperti ini ya. Lembek, jadi tidak terlalu encer ya. Nah, sekarang kita siapkan air mendidih dalam panci seperti biasanya kalau kita membuat bakso. Nah, kita gunakan tangan ya untuk membuat bakso. Sebelumnya kita sudah cuci tangan dulu ya. Nah, kita gini-ginikan aja, gampang banget kok ya mencetaknya. Kemudian kita ambil dengan sendok. Nah, sebelumnya sendoknya itu dicelupkan dulu ya ke dalam air ya, air dingin gini supaya tidak lengket. Nah, baru kita gunakan untuk mengambil baksonya. Nah, gampang banget kan ya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Bagus banget ya pentolnya ya. Ini mudah banget ya membuat pentol, tinggal seperti ini aja, kita tinggal mencetaknya. Nah, lanjutkan sampai semua adonannya bakso habis ya. Nah, lanjutkan sampai habis. Dan ini aku siapkan kukusan ya. Ini kan sudah setengah matang ya, sudah agak padat, keras gitu kan ya. Nah, kita masukkan ke dalam kukusan baksonya karena kita akan mengukusnya biar matang merata, benar-benar matang sempurna. Kita kukus. Dan ini akan aku kukus ya sampai matang. Nah, kita kukus baksonya sampai matang kurang lebih 30 menit ya. Supaya benar-benar matang. Dan ini ada sisanya ya, sisanya tadi aku kukus di tempat lain. Nah, sambil menunggu mengukus kita siapkan untuk kuah kaldu baksonya. Ini aku bikin sedikit aja dulu, dan ini aku gunakan 1 liter air kaldu ya dari rebusan tulang ayam, jadi 1 liter lebih dikit lah ya. Kemudian aku tambahkan 2 batang daun bawang yang sudah dipotong menjadi 3 seperti ini ya, dipotong-potong. Nah,
kemudian aku tambahkan 1 sendok makan bawang putih yang sudah digoreng ya, boleh lebih tidak apa-apa, atau 1,5 sendok makan gitu ya, tidak masalah. Nah kemudian biar lebih cepat aku tambahkan ini aja 1 sendok teh kaldu bakso ya, kaldu kuah bakso. Nah cukup 1 sendok teh aja tambahkan, ya rasanya tuh lebih sedap enak gitu. Nah kemudian aku tambahkan 1/2 sendok teh garam, sedikit aja ya, jangan terlalu banyak nanti keasinan untuk garamnya, sesuaikan dengan selera masing-masing ya. Nah kemudian tambahkan irisan daun seledri ya, kalau punya daun bawang boleh dipakai. Kemudian tambahkan juga secukupnya irisan bawang merah goreng. Jadi ini bawang merah sudah diiris dan digoreng kering ya, kita tambahkan secukupnya aja atau sesuaikan dengan selera masing-masing ya. Nah untuk lebih sedap lagi kita tambahkan 1 sendok teh kaldu bubuk untuk tambahan aja. Kemudian ada 1/4 sendok teh merica bubuk supaya lebih agak sedikit pedas gitu ya, ada rasanya lebih mantap gitu ya kalau dikasih merica bubuk. Kemudian kita cicipi dulu untuk rasanya, bila kurang boleh ditambahkan, dan ini ternyata sudah pas ya. Ini selesai, bisa kita matikan apinya dan kuah kaldunya sudah siap digunakan. Kuah kaldu bakso. Dan ini baksonya sudah selesai dikukus, ini sudah siap dinikmati. Bagus ya. Ini tinggal kita masukkan ke kuah kaldunya tadi atau langsung disajikan ya. Nah saatnya penyajian kita tambahkan bakso secukupnya dalam mangkok. Nah seperti ini ya, secukupnya, sesuaikan dengan selera. Nah kemudian kita tuang untuk kuah kaldu baksonya, kita tuang secukupnya aja. Kemudian kita bisa taburi dengan daun seledri atau daun bawang ya kalau ada, karena aku nggak ada. Kemudian taburi bawang merah goreng secukupnya juga. Nah ini satu resep bakso tadi bisa menghasilkan kurang lebih 260 bakso ya, ukuran sedang ini. Nah ini baksonya kenyal, empuk dan enak sekali ya. Walaupun kita membuat sendiri tanpa digiling di pasar ya, tapi bisa menghasilkan bakso yang banyak sekali dan bakso yang juga bagus, halus ya, dan empuk. Rasanya juga mantap, kenyal, bagus ya. Ini dia. Ini cocok banget untuk usaha juga. Nah lihat ya, ini enak banget ya. Mungkin yang ingin usaha bikin frozen food bakso ayam, ini bisa dicoba ya. Ini bagus banget, rasanya itu dijamin mantap banget, juga enak banget. Nah, kuahnya juga seger, kalem gitu ya, rasanya itu nggak terlalu menyengat, mantep deh. Nah cukup mudah bukan membuat bakso ayam yang dicampur dengan udang? Nah silahkan dicoba ya, semoga cocok dengan resepnya. Terima kasih sudah menonton video dapur Heni, semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu di video berikutnya.